Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Asdiantina dengan NIM 220500046. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan produksi di atas dan di bawah lubang sumur. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu peralatan atas permukaan atau yang disebut surface equipment. Terdiri dari yang pertama wellhead atau kepala sumur, lalu yang kedua exmestry atau disebut silang sumur, lalu yang ketiga peralatan proses produksi. Kemudian masuk ke wellhead atau kepala sumur. Wellhead adalah kumpulan atau susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur. Fungsi dari wellhead ini sendiri yaitu tempat kedudukan BOP atau saat program pengeboran. Lalu kemudian kedudukan exmestry saat sumur migas siap diproduksi. Lalu kemudian ini ada gambar wellhead untuk kedudukan BOP. Lalu kemudian ada wellhead tempat kedudukan exmestry. Lanjut, adapun kegunaan wellhead lainnya yaitu tempat menggantung casing atau pada casing hanger. Lalu kemudian menjadikan hubungan dengan anulus dengan bantuan shell assembly. Lalu kemudian tempat bergantungnya tubing. Kemudian sebagai sarana pekerjaan killing job melalui saluran kill line dan suck line pada sumur yang sudah berproduksi. Kemudian ini ada gambar susunan wellhead. Kemudian bagian-bagian wellhead. Yang pertama itu ada top flange atau flange atas, merupakan flange penutup sumur, lalu kemudian merupakan penurun ukuran atau reducer dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil, dari flansa 10 sampai 6. Lalu yang kedua ada tubing head, merupakan tempat bergantungnya tubing, lalu kemudian meniadakan hubungan antara anulus casing dengan tubing. Lanjut, tubing hanger, bagian teratas dari rangkaian tubing disambung pada penggantung tubing atau tubing hanger. Tubing hanger dipasang pada tubing head, lalu kemudian casing head atau kepala selubung. Yang pertama, casing head merupakan perangkai yang menghubungkan rangkaian casing pertama. Lalu yang kedua memberikan house assembly dan shell guna meletakkan casing hanger agar anulus terisolasi. Lalu kemudian ada casing outlet valve. Yang pertama, pada metode sembur alam, jumlah katup yang dipasang umumnya 1 buah. Lalu kemudian katup tersebut juga disebut katup sonolog karena katup tersebut digunakan sebagai saat melakukan pengukuran fluida level di dalam anulus. Lalu kemudian masuk ke exmestry atau yang disebut silang sembur. Yang pertama merupakan susunan valve dan fitting dipasang di atas tubing head. Selanjutnya, selain itu pengaman sumur juga untuk mengatur produksi. Kemudian dicirikan dengan jumlah sayap atau wing. Kemudian jepitan dipasang pada rumah jepitan atau shock housing. Kemudian susunan exmestry atau katup induk master valve. Yang pertama, katup induk merupakan katup geser atau gate valve yang dipasang secara tegak. Lalu kemudian katup ini merupakan katup utama bila diadakan penutupan sumur. Lalu ini ada gambar sumur flowing double wing. Kemudian peralatan bawah permukaan atau subsurface equipment. Terdiri dari casing, tubing, sambungan atau coupling, kemudian packer atau penyekap anulus. Lalu kemudian peralatan metode produksi, flowing, gas sleeve, sucker rod, ESP. Lalu yang terakhir formation compression. Lalu masuk ke casing atau yang disebut pipa selubung. Secara umum berfungsi sebagai yang pertama mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh. Lalu kemudian tempat pemasangan blowout preventer atau BOP. Lalu kemudian yang ketiga bersama semen memperkuat dinding lubang bor. Lalu yang terakhir mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pengeboran.
Lalu kemudian casing dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama conductor casing, lalu yang kedua surface casing, lalu yang ketiga intermediate casing, lalu yang keempat production casing. Fungsi conductor casing yang pertama itu melindungi air tawar agar tidak terkontaminasi lumpur pengeboran, lalu yang kedua merupakan jangka bagi BOP saat selama pengeboran. Dudukannya casing, head, dan tubing. Lalu yang terakhir menahan runtuhnya dinding lubang bor. Lalu kemudian masuk ke intermediate casing. Yang pertama itu kadang dipakai dan kadang tidak. Yang kedua menjaga agar lubang bor tidak rusak. Lalu yang ketiga bersama-sama semen menutup lapisan bertekanan tinggi atau rendah. Lalu yang terakhir bersama semen menutup formasi yang menyebabkan circulation, menutup lapisan korosif. Lalu masuk ke production casing. Yang pertama itu merupakan casing terdalam, lalu yang kedua untuk memisahkan lapisan produktif dengan lapisan lain, lalu yang terakhir dipasang saringan atau screen atau dilubangi gaya yang bekerja pada casing. Yang pertama itu collapse pressure atau tekanan dari luar, lalu yang kedua itu bursting pressure atau yang disebut tekanan dari dalam, lalu yang terakhir yield strength atau yang disebut ketahanan terhadap tarikan. Lalu ini ada gambar casing shoe atau float shoe. Fungsinya sebagai sepatu casing dalam rangka persiapan penyemanan. Lalu ini ada gambar top flap. Fungsinya adalah mendorong bubur semen di casing. Dan bottom flap fungsinya juga untuk mendorong semen di casing. Lalu ini ada gambar centralizer. Fungsinya menempatkan casing di tengah lubang bor yang dipakai adalah 15 pitches. Lalu kemudian ada metal petal basket. Fungsinya adalah menahan guguran dinding lubang bor. Lalu yang terakhir ada stop ring, itu untuk menahan centralizer pada body casing. Lalu masuk ke tubing atau pipa sembur. Yang pertama adalah pipa yang berada di dalam sumur, berada di dalam production casing, lalu kemudian untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai ke permukaan. Terus yang terakhir, diameter luar maksimum 4,5. Panjang tubing range 1 itu dari 20 sampai 24 feet. Lalu yang range kedua itu dari 28 sampai 32 feet. Lanjut, diameter tubing. Ini diameter tubing. OD itu adalah diameter luar, inch. Lalu ID itu disebut diameter dalam, inch. Lalu DD sama dengan drift diameter, inch. Lalu ini ada gambar tubing, kemudian dimensi tubing, pump, dan epinon offset. Lalu kemudian ini ada dimensi tubing, EP eksternal, offset, dan atlas Bradford. Kemudian formation compression, yang pertama open hole compression, lalu yang kedua linear compression, lalu yang ketiga perforated compression, lalu yang terakhir gravel pack compression. Lalu kemudian open hole compression, yang pertama batuan reservoir kompak, lalu yang kedua tidak ada masalah dengan pasir, lalu kemudian pemboran sampai puncak lapisan produktif, kemudian pasang casing, lalu kemudian dibor lagi sampai menembus lapisan produktif, lalu kemudian dilakukan awal industri migas. Lalu kemudian linear compression, yang pertama itu batuan reservoir tidak kompak, lalu kemudian batuan cukup kompak tetapi tidak ada problem kepasiran. Kemudian yang terakhir dinding linear dibuat berlubang-lubang memanjang atau bulat. Kemudian masuk ke
perforate completion. Yang pertama, kompresi yang banyak digunakan, lalu kemudian dapat mengontrol produksi minyak, air, dan gas, lalu kemudian dapat dipakai untuk memproduksi beberapa lapisan secara terpisah, lalu yang terakhir mudah untuk work over dan acidic. Lalu kemudian masuk ke gravel pack completion. Yang pertama itu dilakukan karena screen liner tidak mampu mengatasi terproduksinya pasir, lalu kemudian dipasang di sekeliling formasi produktif, lalu yang terakhir fluida akan tertahan oleh pasir yang membentuk karir di belakang gravel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.